Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi di Home PGK. Hari ini kita ada memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita sebelum masuk dalam acara sekolah minggu kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kandi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mempertemukan kami kembali di tempat ini. Meskipun secara online kami masih bisa bertemu dan berkumpul dan mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat bagi Tuhan. Yang di rumah-rumah boleh berdiri. Yuk kita angkat tangan kita tepuk tangan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak Yesus, engkau anak Yesus, kita semua anak Yesus. Aku anak Yesus, engkau anak Yesus, kita semua anak Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum? Kau udah siap duduk yang manis ya? Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan tentang bangsa Israel. Kalian tahu gak? Waktu itu bangsa Israel memiliki seorang raja. Tapi rajanya tidak berkenan kepada Tuhan. Dia suka melanggar firman Tuhan. Namanya Raja Saul. Nah, karena itu bangsa Israel minta sama Tuhan untuk punya raja yang baru. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi nih rajanya. Tapi Tuhan belum kasih tahu ke Nabi Samuel. Jadi cuma kasih tahu, Samuel, kamu pergi ya ke rumah seorang bapak, namanya Bapak Isai. Nah, bapak ini punya banyak anak. Nabi Samuel datang ke rumahnya. Lalu Bapak Isai jejerin nih semua anaknya, ada banyak. Lalu Nabi Samuel lihat, wah, gagah-gagah sekali nih anak-anak Bapak Isai. Pasti Tuhan akan memilih salah satu dari mereka. Cocok nih jadi raja, gagah gitu. Nah, lalu pas Nabi Samuel mau mengurapi, tiba-tiba Tuhan bilang, bukan itu semua. Nabi Samuel bingung. Semuanya udah gagah-gagah, tapi bukan mereka. Siapa dong? Tadi disuruh ke rumah Bapak Isai, tapi gak ada katanya. Gimana ya? Lalu Nabi Samuel ngomong ke Bapak Isai, Bapak Isai, ini udah semua anaknya, nggak ada lagi yang ketinggalan? Bapak Isai bilang, sebenarnya masih ada sih satu anak lagi, anak saya yang paling kecil, yang bungsu, tapi masih kecil. Lihat deh, dia biasa menggembalakan 2-3 domba aja. Jadi dia lagi di padang, lagi menggembalakan domba. Lalu dipanggillah anaknya. Ternyata anaknya masih kecil, imut-imut, pipinya kemerah-merahan. Wah, tapi Tuhan bilang, itu dia. Namanya Daud. Nah, wah, Nabi Samuel sempat kaget. Wah, kok
yang ini padahal kakak-kakaknya gagah-gagah semua. Yang ini kok kayaknya masih kecil, imut-imut. Kayaknya kurang cocok jadi raja. Tapi Tuhan bilang ke Nabi Samuel, jangan melihat apa yang di depan mata. Karena Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita diremehkan orang, misalnya anak kecil gitu ya, lalu enggak lah kamu masih kecil gitu, jangan berkecil hati adik-adik. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan mau memakai anak-anak sejak masa kecil. Jadi Tuhan melihat hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kau berdoa sungguh-sungguh, Tuhan jawab gak doanya? Tuhan jawab walaupun masih kecil. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa kecewa kalau orang lain ada yang meremehkan adik-adik. Karena Tuhan selalu sayang sama adik-adik. Tuhan selalu peduli sama adik-adik walaupun adik-adik masih kecil. Sejak masa kecil, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan sehingga kita punya hati yang benar dan Tuhan mau memakai adik-adik semua. Karena itu jangan mau denger nih kalau misalnya kalian mungkin ada yang dibully, ada yang dicemooh, dibilang yang jelek-jelek nih, kamu mah enggak lah, kamu mah nggak masuk hitungan, kamu mah jangan main deh sama kita. Jangan berkecil hati, jangan kecewa, karena ada satu pribadi yang sayang sama kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kita mau hafalin nih ayat hafalan ini supaya menjadi rema buat kita, sehingga ketika kita mengalami minder, mengalami diremehkan orang lain, mengalami dibully, kita ingat satu hal ini, yaitu Tuhan selalu sayang sama kita walaupun manusia melihat apa yang di depan mata saja. Walaupun manusia meremehkan, merendahkan kita, tapi Tuhan selalu sayang sama kita. Mari kita baca ayatnya sama-sama ya adik-adik. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi adik-adik. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Karena itu adik-adik jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa minder, karena Tuhan bisa memakai anak-anak kecil, bisa memakai siapapun asal hatinya berpaut kepada Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Kami mau Tuhan menjadi seperti Daud yang berkenan kepada Tuhan walaupun manusia merendahkan, tapi Daud tidak berkecil hati karena Daud tahu kalau Tuhan yang melihat hatinya dan Tuhan peduli, sayang sama dia. Begitu juga anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah setiap anak-anak-Mu sadar kalau Tuhan selalu sayang dan peduli kepada mereka dan selalu mau beserta mereka dan tidak berkecil hati, tidak mengalami rendah diri, tetapi selalu mengutamakan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Engkau yang jagai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah sekolah minggu Home PG Kids ini, dan juga berkati setiap orang tua, setiap apapun yang dikerjakan orang tua mereka selalu berhasil dan beruntung. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan untuk kembali beribadah di Home PG Kids ini Tuhan, dan supaya anak-anak-Mu selalu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini keren kan? Sudah memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk follow Instagram Home PG Kids di sini. Dan juga jangan lupa untuk share acara hari ini
ibadah hari ini ke teman-teman kalian, supaya semua teman-teman kalian diberkati. Dan bagi adik-adik, om, tante, dedi, mami, papi, mami, papa, mama, semuanya, kalau yang mau beraktivitas bersama Home PG Kids, langsung aja direct message atau DM ke Instagram Home PG Kids yang ini. Oke, dan jangan lupa ketemu lagi minggu depan di channel YouTube Home PG ini. Oke, see you next Sunday. God bless you all.